Halo teman-teman semuanya, mohon maaf ya sebelumnya di sini saya agak sedikit flu. Nah, terus kemudian kemarin juga ada yang bertanya, banyak yang bertanya itu kenapa ya Mas mesin semprot saya itu eh, nggak bisa digas, terus kemudian gasnya tinggi terus, nggak bisa turun ataupun nggak bisa tinggi gitu ya. Dia hanya diam di posisi standar gitu aja, RPM-nya hanya di sekitar 2000 saja katanya gitu. Sebetulnya ini ya saya jawab ya, setiap mesin, setiap eh, masalah itu penanganannya itu sedikit berbeda, tapi kadangkala itu ada hal-hal yang tak terduga, yang semestinya dia itu tidak mati, tapi pada mesin ini, pada mesin itu sendiri itu eh, ada masalahnya. Jadi di situ ya, jadi di situ masalahnya. Contohnya ya, seperti contohnya kalau busi dilihat dari sini, masalahnya saya sering menangani seperti ini ya, padahal kalau dicek secara manual busi tersebut itu tidak mati ya, dia tidak mencar juga kepada pinggiran elektrodanya, tapi dia itu nggak bisa hidup ke mesin ini. Nah itu kan aneh ya, ya kita nggak bisa itu, nggak bisa memprediksi ya. Seperti contoh kasusnya di sini adalah ketika saat digas ini ya, ini posisinya diam, gitu saja ya. Meskipun dia digas itu tetap nggak mau, bahkan kalau digas itu tiba-tiba mati ya. Dugaan pertama ketika digas itu mati itu biasanya akibat dari karbu ini sendiri ya, dari karburator. Terus kemudian yang kedua, faktor daripada knalpot yang tersumbat ya, yang tersumbat knalpotnya. Nah, makanya sebelum saya bongkar karburator, saya itu bongkar untuk bagian eh, knalpotnya, karena yang sering ngeprank itu bagian knalpot ya. Ternyata knalpotnya ini sumpet. Nah, seperti ini kerak ya, kerak seperti ini. Tapi di sini tidak ada indikasi bahwasanya knalpot itu sumpet ya atau tersumbat. Bisa dilihat untuk bagian dalamannya itu ya. Nah, itu los. Untuk bagian pistonnya itu sudah masih lebar untuk ininya. Untuk exhaustnya ya, lebar. Nah, oke. Terus kemudian setelah melakukan apa yang saya katakan tadi, setelah melakukan pembongkaran daripada karburator, ternyata di sini penyakitnya ya. Nah, di sini. Makanya seperti yang saya katakan itu hal-hal yang semestinya tidak terjadi, bahwasanya di situ bisa saja terjadi. Kita coba buka untuk di bagian filter bensinnya ini. Ya, ini. Nah, perhatikan. Tuh ya. Banyak seperti kapas-kapas. Ini. Ya. Tuh. Sehingga menyebabkan enggak sehingga menyebabkan bensin tersebut ini tidak lancar memasuki bagian ruang-ruang membran di sini ya. Itu yang faktor yang pertama. Habis ini kita mau cek juga bagaimana untuk cara proses penyetelannya. Silahkan disimak ya. Ini mau saya bersihkan dulu. Ya, ini sudah dibersihkan, sudah disemprot-semprot ya, sudah berlubang kelihatan. Oh ya, sudah berlubang. Kita pasang lagi untuk bagian filternya. Untuk filternya di sini sangat halus ya. Kita rakit lagi ya.
Mohon maaf ya teman-teman, di sini ada sedikit kurang sehat, flu. Oke teman-teman ya, di sini saya jelaskan lagi untuk tipe karburator seperti ini itu ada dua jenis ya. Jadi bentuknya sama tapi mekanismenya yang bagian headnya ini agak sedikit berbeda. Di sini kan ada lubang dan di sini ada setelan main jetnya. Katakanlah ini setelan bensin dan di sini ada setelan udara. Ya. Perhatikan, kalau di sini kita putar ke kanan, berarti sama saja kita membuka skep seperti gini contohnya ya. Nah, asumsinya itu seperti ini. Kalau kita kencangkan yang bagian atas, tapi kalau kita kencangkan yang bagian bawah, ini semakin kencang, itu maka saluran bensin yang naik terhadap itu teflon yang bagian dalam itu ya. Yang kuning-kuning itu kelihatan kan? Nah, itu keluarnya itu dari samping. Kalau dari atas kan ketutup daripada jarum. Itu sampingnya itu ada semacam coaan dan itu bensinnya itu mengarahnya ke samping sana ya, sebelum dia lurus ke depan sana ya, masuk ke dalam. Jadi nyemburnya itu bukan ke atas melainkan ke samping. Di situ ada coakannya itu seperti V gini ya, seperti V gini coakannya. Maka ketika jarum ini kalau kita putar dari atas ini, kita putar kendor ya, berlawanan jarum jam, itu sama saja. Kalau bentuknya V seperti ini itu sama saja membuka semakin longgar untuk bagian rongga di dalam yang berbentuk V ini. Nah, jadi gitu ya. Nah, habis ini saya kasih tahu untuk bagaimana cara penyetelannya ya. Yang di sini kita tancapkan dulu mentok ya. Ini menurut ini ya. Sebenarnya ini nanti nyetingnya ini harusnya ada di mesin, tapi untuk acuan saja ini kita putar saja mentok ya. Mentok ya. Tek ya. Kita putar 2,5. 2,5, kalau kita setengah-setengah berarti kan 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke. Jadi kalau digabung itu artinya 2,5 putaran penuh ya. Nah, kita coba pasang dulu di mesinnya seperti apa nanti untuk hidupnya, nanti apakah perlu setting. Oh ya, untuk yang bagian atas itu nanti kita setting untuk bagian langsamnya ya. Jadi harus ada penyesuaian antara setelan atas dengan yang samping sini. Dan juga yang ketiga ini, setelannya itu ada 3 ya. Di sini setelan skep, yang atas itu setelan langsam, kemudian yang sini setelan RPM tinggi ya. Kadangkala kalau yang tidak ada setelan gini, setelan langsam enak tapi RPM tingginya ngok ya. Kadangkala RPM bawahnya enak tapi RPM tingginya ngok ya. Kadangkala RPM tingginya ngok, nggak bisa langsam. Jadi itu harus dimainkan antara ketiga ini. Kalau nggak ada dia dimainkan keduanya. Konten. Ya padha keceng tapi rada dhuwur. Jadi kan keceng kan. Ngono kurang laku ya sini kulon. Tempate. Lek ombo ya ombo ya. Kurang strategis. Lek ombo gede lah masih apa-apa ketang-ketang. Makso sih akan soalnya gitu. Tapi tak inceng teko cendela iki kan ketok spare part lumayan akeh lah. Baut-baut ring-ring barang. Lumayan. Custom lan. Lulusan di Mas. Jember. Poltek.
Aduh. Ya, ini kita persiapkan dulu untuk bagian penyetel jarum skepnya yang bagian atas kita paskan. Nah, kalau ini kan sudah pas ya. Nah, ini sudah pas. Nanti kalau ini butuh penyetelan yang bagian atas itu kita setel juga. Ya, kita mau hidupkan dulu. Kita belum tahu hidupnya mesin ini bagaimana ya kalau ini diputar setengah 2 putaran. Maunya mesinnya gimana? Mati deh. Ini ya, nggak mau kalau digas. Padahal ini harusnya dia mau naik RPM-nya. Seperti nahan. Kita coba ini tancapkan, kita buat iriskan setelannya. Ini RPM apa skepnya hampir terbuka penuh ya. Ya, nggak mau. Kita coba putar cara jarum jam untuk yang bagian atas. Ya, ternyata nggak mau. Ini nih motor. Beli. Oh, belum kan? Oke ya, ini ternyata tidak mau. Harusnya kalau karbu itu meskipun ini diputar-putar antara bawah dan atas itu ada perubahan, tapi di sini tidak ada perubahan. Kita mau coba ganti dulu untuk businya ya. Katanya ini bukan deh, bukan ini yang baru.
coba mau ganti businya dulu, apakah ada perubahan ya. Jadi kita itu kalau membetulkan mesin seperti ini mencarinya itu agak rumit ya, tergantung kendalanya. Kadang kalau cepat ya satu kali langsung ketemu, tapi kalau enggak kalau apes ya lama ketemunya. Belum enggak? Untuk bensin lancar ya. Tak teko. Belum belas. Kita coba buka lagi untuk knalpotnya. Seperti ini. Kita hidupkan tanpa knalpot ya. Nyemburnya dia keluar. Boleh apa deh? Federal, enten. Pada niki. Pada anu nggih. Pada bebek. Oke teman-teman ya, di sini ya. Lagi-lagi ya seperti yang tidak diduga dengan kita. Ini kan ada kampas ganda, ini kan kita bongkar ya. Kenapa ini tidak mau digas ya? Kenapa tidak mau digas tapi sempat hidup terus kemudian ketika lama kelamaan dia mati. Nah, jadi di sini pertama per daripada kampas ganda itu sendiri putus ya. Udah lama, tak lepas dulu. Mesin mulai lek. Kita lepas dulu saja. Aduh, cepet kabeh baute. Mungkin karatan dianya ya. Kus lelah mesin ya. Nah ini ya, faktor pertama ini kampasnya pir kampasnya ini putus nih. Padahal dugaan awal itu adalah knalpot dan juga karbunya, tapi di sini ada dugaan lain ya. Ini tiang keroknya nih ya, ini putus untuk pirnya. Jadi kampas ini ketika terkena RPM sedikit itu sudah mengembang. Oke. Terus kenapa lama kelamaan dia mati ya?
Dia itu kan kapas ganda kalau mengembang gini sentrifugal ya, gerak gaya sentrifugal itu kan nempel di mangkok gandanya sini. Ini kan ya, nempel di mangkok ganda sini. Nah, yang seharusnya meskipun di sini itu patah, meskipun di bawah itu pirnya itu putus, yang seharusnya kodratnya itu bagian mangkok ini ikut berputar ya. Tapi di sini mangkoknya ini berputarnya sangat berat ya. Ini berat, terus gak wajar ini pokoknya ininya muternya ini gak wajar pokoknya ya. Ya maklum ya, ini untuk mesinnya ini sudah mesin tua sekali ya. Ini nah ini macet sudah ini macet. Saya takut ini loh, takut kebeler apa ya, ini kan tajam, ini sudah terkikis kan ini mangkoknya. Nah ini adalah yang menyebabkan mesin ini tidak bisa meraung ya. Habis ini kita mau lepas dulu untuk kampas gandanya. Ini kalau nggak dilepas nanti makan ke ini aluminium pinggirannya ini ya. Ini kita lepas, kita coba hidupkan mesinnya ya. Kita hidupkan mesinnya tanpa menggunakan kampas ganda, apakah mau menjerit. Oke. Pasang lagi di bodinya saja ya, kita kasih baut 2 saja tanpa menggunakan kampas ganda biar nanti proses penstarterannya tidak repot. Lagi Mbak listrik tadi. Iya, bilang. Mbak nyelitnya 10 ini. Itu nih. ya 10 ini kok ndak jero kok ya boleh ana ini tak kan jero cok paling ibu. Jero cok itu lho, cok vario. Oh, iku ding. Iya ya. Apa jadi itu? Apa jadi itu? Dan baru juga ya. Payai. Oke ya, ini kita mau nggak pakai knalpot dulu. Ini mungkin suaranya agak sedikit bising. Saya kira salah ya, Mbak. Kan duit tadi lah. Wow. Tabur tapi. Ya. Kita coba pasang dulu, ini sepertinya mau naik tinggi RPM-nya. Kayak gergaji mesin ini. Waras lagi. Wah, lek yamene iki pilaku nganu lan. Kumat. Kok bengi? Gak. Lek pas ngene kan imune jarene mudhun. Kudune wong pilek iki istirahat, turu ning bantal dhuwit ngene cak ya. Bantalan dhuwit ngono. Bakalan kubis. Ini tak mau ngomongin mas. Lah ini bisa. Gak bareng lan.
Oke, kita pasang biar nggak terlalu bising. Waduh, bensin ini kan ya. Oke. Oke, sebentar. Wah, cahayanya gak enak ya. Habis. Ada kelawang. Gak usah ya. Gak medon di tangan sarai. Kena goyangan itu. Cepet ya. Aduh. Iki. Ya, selang bensinnya nganu. Mundur ganjel ae. Sret. Ya, ini karena terlalu besar RPM-nya dan di sini setelan mati. Ya, tadi kan terlalu besar ya, meraung. Padahal ini skepnya ini sudah tertutup. Ya. Setelan skepnya sudah tertutup penuh. Tinggal kita mengatur antara bawah dan atas. Kita coba atur yang bagian bawah dulu. Sepertinya ini terlalu irit ya. Waduh, panen iki.
Ayo. Ya, perhatikan. Wes iki jenenge semprotan banyak masalah iki. Ya. Disereti karbone mandi pole cepot. Gak jelas ya sih mesin ini. Asem. Oke, sabar ya. Sorry teman-teman, emosi. Ya, saya perhatikan. Oke, kita kencangkan lagi dengan berat hati. Di sini 1000 masalah wis pokoknya wedok mau tani. Iya. Kencangkan sampai tidak bisa lepas lagi. Bismillah. Oke, kita pasang lagi. Engko piye gak info iki? Oke, kabar iki. Oke, kita setel lagi. Gak usah ngene mandi sat. Oke. Suaranya masih terlalu basah ya. Terlalu anjlok RPM-nya ya. Kita kasih lebih tinggi lagi. Kita cek. Nah ini ya, jadi ini biasanya yang dikeluhkan konsumen. RPM tinggi enak, tapi lasamnya nggak bisa. Kalau lasamnya itu nggak bisa, untuk bagian atas di sini kita itu kasih kencengin sedikit saja ya bagian atas. Biasanya ini nanti akan otomatis tinggi ya. Jadi ini masih kita mau paskan dulu, nggak usah terlalu banyak ya karena perputaran yang atas ini sangat berpengaruh terhadap RPM meskipun sedikit sekali. Kita kasih RPM lebih tinggi lagi. Kita coba naikkan RPM dari posisi atas. Kita kencangkan. Naik ya RPM-nya ya. Kalau dirasa cukup, ini kita kendorkan camnya. Posisi langsam jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu basah ya. Kalau terlalu basah nanti putihnya akan hitam. Kalau terlalu kering putihnya akan putih ya. Suaranya itu kita harus pakai giling. Kalau ini menurut saya terlalu kering ya. Karena melihat kondisi daripada baut yang dari atas
suaranya lebih halus lagi. Kita coba gas RPM tinggi. Kalau RPM tingginya itu terlalu tinggi, berarti ini setelahnya terlalu kering. Artinya kita harus mengendorkan yang bagian bawah. Kita coba ya. Terlalu kering ya. Ini kita tancapkan begini. Nah, ini kita tancapkan begini. Kita gas RPM tinggi. Kita kendorkan sambil didengarkan. Kita kembali lagi ke langsam. Apakah dia bisa langsam normal ya? Kalau bisa langsamnya normal, RPM tinggi bisa apa yang kita inginkan, berarti ini bisa setelahnya sudah pas ya. Nah, ini terlalu kecil ya, terlalu kecil. Ini kita tinggikan lagi. Ya, terlalu kecil ya. Atau biasanya kalau lama-lama pada saat posisi langsam, lama-lama dia kecil sendiri RPM-nya, kemudian dia mati, itu biasanya campurannya terlalu basah. Kita coba tancapkan lagi. Kita paskan. Ya. Yang penting itu pada dasarnya ketika langsam di sana itu jangan sampai nyemprot terlalu semuanya, jangan sampai nyemprot terlalu kenceng ya. Nggak usah kenceng-kenceng, sedikit-sedikit, macam-macam sedikit nggak apa-apa ya. Karena di sini kan kita belum tahu masalahnya kondisi kampasnya, ini posisinya kita tidak pakai kampas ya. Tapi yang penting setelannya sudah bisa ketemu, nanti kita tinggal pasang kampas. Dan yang bermasalah itu sebenarnya di bagian pompanya sana ya. Oke, bagian pompa sini yang bermasalah. Oke ya, terima kasih 40 menit menemani kalian semuanya dengan banyak masalah. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.